Selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Al-Fatih, Samuel Sekuritas Indonesia. Technical Market Outlook Indonesia Post Market 23 September sampai dengan 2 Oktober. Dalam report kami yang lalu, kami sudah menyampaikan bahwa bonds market cenderung bertahan atau melemah karena kondisi sudah overbought dan ternyata market bergerak seperti itu. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Ya, kita mulai dengan US Dollar Index ya. Setelah konsolidasi di daerah 93 sebagai support dan kemudian dia mulai rebound kembali ya, mengarah ke arah 96 sampai dengan 99 kembali. Ini adalah karena Eropa sedang mengalami tekanan dari COVID yang semakin meningkat dan juga karena stimulus Amerika tidak diperluas sehingga terjadi kelangkaan US dollars ya. Kemudian rupiah melemah terkait dengan COVID kita ya. Nah, ini sedang menguji angka 15.000. Kalau 15.000 ditembus bisa mengarah ke 15.290. Pada saat ini range rupiah kita adalah 14.528 sampai dengan 15.000. Sedangkan US Treasury Bonds yang 10 tahun itu masih konsolidasi setelah sebelumnya konsolidasi di daerah support dan rebound kembali masih di area konsolidasi 0,50 sampai dengan 0,76. Sedangkan government bond yield curve kita terlihat dalam 2 minggu, 4 minggu terakhir itu bergerak sangat tipis ya perbedaannya, dan dari benchmark yang ada yang 5 tahun itu hampir bergerak di tempat ya, sedangkan volatilitas yang tertinggi masih di yang 10 tahun. Ini adalah bonds yield spread ya antara yang 10 tahun dengan yang 2 tahun. Terlihat spreadnya semakin melebar ya, dan ini sudah hampir mendekati kondisi di tahun 2009. Nah, kita masuk ke benchmark yang 5 tahun FR081 maturity 2025 ya. Jadi kemarin itu kita sudah melihat bahwa dalam kondisi overbought bonds akan cenderung bergerak melemah ya, dan terjadi konsolidasi sehingga momentumnya juga semakin turun. Nah, apakah kemudian ini sudah mulai bergerak naik? Kita lihat bahwa sebelumnya kondisi naik itu dengan indikatornya bergerak menguat, saat ini kan belum ya. Jadi kita melihat dulu apakah harga dari benchmark 5 tahun bisa menembus kembali 104.3 untuk dia menunjukkan kenaikan selanjutnya ya. Tapi sebaliknya kritikal 103.6 kalau tembus maka pelemahan masih berlanjut. Jadi indikatornya memang ada potensi masih melanjutkan penurunan. Nah, kemudian untuk benchmark yang 10 tahun FR82 maturity 2030 ya. Di report yang lalu ketika dia overbought ya, maka terjadi harganya melemah, tapi masih dalam channel uptrend ya, dan kita lihat apakah saat ini sudah mulai menjadi tren naik ya. Memang kalau kita lihat dari historicalnya ini sudah memberikan ciri-ciri tren naik, tapi ada beberapa kali pernah terjadi false bearish ya, false bullish ya. Nah, ini kita mengkonfirmasinya jika dia berhasil menembus angka 101.2 maka dia melanjutkan tren kenaikannya ke arah 102.4 sampai dengan 103.9. Nah, kemudian ini benchmark yang 15 tahun FR80 maturity 2036 ya, yang kemarin itu kita juga melihat sudah daerah-daerah overbought ya, sehingga terjadi koreksi, tapi dia juga masih berada di channel-channel yang naik ya. Nah, ini kita lihat apakah ini sudah mulai bergerak naik. Kalau kita lihat historical ini juga sudah ada ciri-ciri kenaikannya. Namun untuk menghindari false bullish maka kita harus lihat apakah dia mampu menembus resistance kuat berikutnya di 101.2 ya, dengan potensi kenaikan ke arah 102.8 sampai dengan 104.1 atau 104.7 ini untuk yang 15 tahun. Sedangkan ini yang FR20 20 tahun FR83 maturity 2040 ya.
Ini juga ketika kemarin kita melihat ini sudah di daerah-daerah overbought, mungkin akan ada pelemahan, tapi dia tetap ya melemah, tapi tetap bagian dari up channel ya. Nah, apakah kemudian penurunan ini sudah cukup dan bergerak naik? Kalau kita lihat historicalnya memang ada potensi kenaikan, tapi untuk konfirmasinya supaya tidak terkena di false bullish adalah apakah dia mampu melanjutkan kenaikan di atas 101.1 ya. Dan kalau ini belum terjadi, maka dia akan konsolidasi masih di antara 99.8 sampai dengan 101.1. Ya, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di report yang akan datang.